Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami dipanggil untuk diutus. Kami semua memiliki tugas misi yang daripadamu, yang harus kami emban dimanapun juga, sekecil apapun. Bantu kami untuk mengenal panggilan kami, misi yang dari Tuhan bagi kami. Sehingga kami dengan sepenuh hati memberikan sumbangan yang terbaik bagi keselamatan umat manusia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita bicara tentang Yohanes Pembandi. Kisah tentang kelahiran Yohanes Pembandi menjadi pertanyaan dan menjadi kegemparan bagi orang Yudea pada waktu itu. Seperti sebagai suatu kota yang kecil, tentu berita tentang keanehan-keanehan bahwa Elizabeth yang tua itu melahirkan, dan nama yang diberikan bukan nama bapaknya, ya, tetapi nama yang secara khusus diberikan kepadanya, Yohanes. Saudara, sesuatu yang mungkin agak tidak biasa ya dalam kehidupan kita, yang bisa kita petik dalam hidup kita, bagaimana Tuhan itu bekerja secara unik, secara tak terduga, secara tak terselami. Dan itu perlu kita selami, yang perlu kita juga mengerti dan pahami, dan kita terima sebagai sesuatu yang tugas yang harus kita emban dalam hidup ini. Maka Yohanes untuk mengenal misinya dalam hidupnya, maka dia pergi ke padang gurun untuk bertapa, untuk mencari, untuk mengenang apa yang sesungguhnya Tuhan berikan kepadanya. Ya, maka dia kenal bahwa dialah yang berseru-seru di padang gurun, di Nabi Yesaya dikatakan. Dialah yang harus menjadi kecil dan Yesus harus semakin besar. Dan dialah yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya, supaya orang sadar, orang tahu. Jadi ada memberikan kesaksian tentang siapa Yesus itu. Dan mendapatkan pengetahuan itu bukanlah sekedar pengetahuan intelektual, mendapatkan pengetahuan secara buku, secara bukis. Meskipun tentu saja saya yakin bahwa Yohanes Pembandi juga membaca kitab suci, ya. Dia tahu, dia mengenal apa yang sesungguhnya dimaksudkan, diharapkan Tuhan bagi dia lewat pembacaan kitab suci. Nah, dan dia juga hidupnya menjadi hidup yang katakanlah hidup yang ketat, asketis gitu kan, makan makanan hutan, madu hutan, kemudian hidup yang dengan pakaian tanda petik yang sedikit compang-camping, yang tidak terawat begitu kan, tak punya pakaian-pakaian yang lebih, ya. Jadi hidup asketis, hidup untuk menemukan kehendak Allah dalam hidupnya, sehingga ia tahu bahwa dia diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia akhirnya mengenal bahwa seorang yang dibaptisnya di Sungai Yordan, itulah yang dikehendakilah, itulah anak Allah. Maka ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, ya, dan Yesus mengatakan Yohanes mengatakan aku tidak pantas, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas, ya. Lalu ada suara keluar dari langit yang menyatakan seperti burung dara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi peristiwa segala karakter sifat dari Yohanes Pembaptis adalah orang yang sungguh-sungguh ingin mencari kehendak Allah. Orang yang ingin sungguh-sungguh mengenali misi Allah dalam hidupnya. Maka dia harus belajar untuk apa? Belajar asketis, hidup yang tidak lazim pada waktu itu, ya. Orang tidak hanya belajar dari buku-buku, dari kitab suci, tapi belajar dari penghayatan kontemplasi dengan Allah. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dialah yang diutus oleh Allah sesuai dengan kitab-kitab perjanjian lama. Apa yang sesungguhnya bisa kita petik dari pribadi Yohanes Pembaptis, saudara? Saya kira ada satu hal yang fundamental yang seringkali kita lupa. Kita semua
adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi utusan Allah. Sekali lagi, Anda, saya, kita semua dipilih Allah untuk menjadi utusan Allah. Untuk menjadi orang yang mewartakan rencana Allah dalam hidup manusia. Dan saya sekecil apapun, secercah apapun, dapat mengenali kehendak Allah yang harus saya wartakan kepada orang lain. Itulah saudaraku yang terkasih, sebetulnya tugas mulia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan itu pula yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali lupa bahwa kita bukan hanya untuk mencari kekayaan, mencari harta, mencari sukses, tetapi lebih-lebih ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan. Sekecil apapun. Kita beri contoh seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia tidak sukses dalam hidup duniawi, tapi dia tinggal di biara dan dia dipanggil untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk menyatakan bahwa kasih Allah begitu luar biasa. Belas kasih Allah begitu luar biasa dan ditulis dalam bukunya Story of a Soul. Kisah sebuah jiwa tentang perjalanannya, bagaimana Tuhan memilih dia untuk menjadi alat cinta kasih-Nya. Dan dia juga menderita dalam tugas perutusan yang ia temukan itu. Ya, dia mencari, maka dia mengatakan, my vocation is to love. Panggilanku adalah mencinta. Ya, dan mencinta ia temukan dalam kitab suci dan dalam pergaulannya dengan Tuhan. Itulah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Sederhana, apa adanya. Tidak luar biasa, tidak spektakuler, tapi sederhana. Saya kira demikian juga dengan Anda sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak. Temukanlah apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Ya. Nah, bagaimana cara menemukan itu? Ada banyak cara, tetapi salah satu cara adalah coba perhatikan penderitaan apa yang sedang Anda hadapi. Masalah apa yang sedang Anda hadapi. Jadi justru kita menemukan panggilan Allah itu ketika kita berada dalam situasi yang sulit, berada dalam situasi yang berat, berada dalam situasi penderitaan. Disitulah penderitaan itulah yang sering kali dipakai Allah untuk menunjukkan siapa dan tugas apa yang Tuhan mau berikan kepada Anda. Saya kira seperti itulah ketika kita mengalami kesulitan dengan Anda sebagai dengan suami, dengan anak, dengan bapak, orang tua, dengan anak, bahkan dengan diri sendiri, dengan penderitaan, dengan salib, dengan sakit-sakit yang kita alami. Tuhan memakai itu semua. Saya masih ingat di salah satu channel Katolik Credo Channel tentang Marcia Han. Dia 50 tahun menderita dan berada di dalam di tempat tidur. Hanya itu saja. Tapi justru kesalib lewat penderitaan itulah dia dipakai Allah untuk memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar. Dan dia dipakai Allah juga untuk mewartakan kabar gembira. Banyak orang datang. 50 tahun dan dia tidak bisa makan kecuali hanya tubuh Kristus. Coba lihat. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari Anda dan saya, kebahagiaan kita bukan bahwa kita punya segala-galanya. Enggak ada. Tetapi kebahagiaan kita ketika di dalam kehidupan kita sendiri, sehari-hari sebagai istri, sebagai suami, sebagai apapun, ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Itu semua dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Kedua, penderitaan kita dan salib kita, itu juga dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada siapapun. Maka kita belajar menerima, belajar merefleksikan, belajar merenungkan. Ya seperti Bunda Maria. Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Mari saudara, lihatlah ya penderitaan Anda. Mungkin lewat itu, saya tidak mengatakan mungkin, bahkan sering kali lewat itu, lewat penderitaan, Anda dipanggil untuk mewartakan Kristus dimanapun Anda berada. Sekecil apapun. Dan itu lebih membahagiakan daripada sukses, daripada kaya, daripada melimpah harta benda. Dan kita mengalami kesulitan dalam hidup. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita menjadi seperti Santo Yohanes Pemandi. Mewarta kabar gembira, utusan Tuhan di tempat Anda berada. Tuhan memberkati Anda semua.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.